Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nirmala Dewi dengan NIM 21081014007 dari PG PAUD Universitas Islam Makassar. Kali ini saya akan memaparkan materi yaitu tugas perkembangan menurut Erich Hamburger Erikson. Biografi singkat Erich Hamburger Erikson. Erich Hamburger Erikson adalah seorang psikoanalis Jerman yang diakui karena kontribusinya pada psikologi perkembangan dan terutama karena telah merumuskan teori perkembangan psikososial dan 8 tahapannya. Ia dilahirkan di Frankfurt, Jerman pada 15 Juni 1902 dan meninggal di Massachusetts, Amerika Serikat pada 12 Mei 1994. Perkembangan menurut Erich Hamburger Erikson dibagi dalam 8 tahapan. Yang pertama bayi, yang kedua kanak-kanak awal, yang ketiga prasekolah, yang keempat usia sekolah, yang kelima remaja, yang keenam dewasa awal, yang ketujuh dewasa, dan yang kedelapan lansia. Tahapan pertama bayi. Perilaku bayi didasar oleh dorongan mempercayai atau tidak mempercayai orang-orang di sekitarnya. Tugas yang harus dijalani pada tahap ini adalah menumbuhkan dan mengembangkan kepercayaan tanpa harus mengekang kemampuan untuk hadirnya suatu ketidakpercayaan. Oleh sebab itu, pada tahap ini ibu memiliki peranan yang sangat penting untuk menentukan perkembangan kepribadian anaknya yang masih kecil. Tahapan yang kedua, kanak-kanak awal. Pada masa ini, anak sudah bisa berdiri sendiri seperti duduk, berdiri, berjalan, bermain, dan minum tanpa ditolong oleh orang tuanya. Namun anak mulai memiliki rasa malu dan keraguan dalam berbuat. Tugas yang harus diselesaikan pada masa ini adalah kemandirian atau otonomi sehingga dapat memperkecil perasaan malu dan ragu-ragu. Tahapan yang ketiga, prasekolah. Pada masa ini, anak telah memilih beberapa percakapan sehingga dia terdorong untuk melakukan kegiatan. Namun, dia mengalami kegagalan karena terbatasnya kemampuan. Tugas yang harus dilakukan seorang anak pada masa ini adalah belajar punya gagasan atau inisiatif tanpa banyak terlalu melakukan kesalahan. Oleh sebab itu, peran orang tua pada tahap ini yaitu mengasuh anaknya dengan cara mendorong anak untuk mewujudkan gagasan dan ide-idenya. Tahapan keempat, usia sekolah. Pada masa ini, anak sangat aktif mempelajari apa saja yang ada di lingkungannya, dorongannya sangat besar. Namun, keterbatasan kemampuan, dia menghadapi hambatan bahkan kegagalan sehingga menyebabkan anak merasa rendah diri. Tugas yang diperlukan dalam tahap ini adalah dengan mengembangkan kemampuan bekerja keras dan menghindari perasaan rendah diri. Tahapan 5, yaitu remaja. Pada masa ini, remaja membentuk dan memperlihatkan identitas dirinya atau ego. Jika remaja melakukan pergaulan yang tidak baik karena kurang memahami siapa dirinya, maka hal inilah yang disebut kekacauan identitas. Tugas yang harus diselesaikan pada masa ini adalah memahami siapa dirinya atau identitas sehingga dapat meminimalisir terjadinya kekacauan identitas. Tahapan 6, yaitu dewasa awal. Pada masa ini timbul dorongan untuk membentuk hubungan yang intim dengan orang tertentu dan kurang akrab dengan yang lainnya. Tugas yang perlu dilakukan pada masa ini yaitu antara keintiman dan isolasi harus berjalan dengan seimbang guna memperoleh nilai yang positif yaitu cinta. Tahapan ketujuh, yaitu dewasa. Pada masa ini, individu telah mencapai puncak dari perkembangan segala kemampuannya. Namun dalam melakukan hal-hal tertentu, dia mengalami hambatan karena segala kemampuannya pasti terbatas. Tugas yang perlu dilakukan pada masa ini adalah dapat mengabdikan diri guna keseimbangan antara sifat melahirkan sesuatu atau beraktivitas dengan tidak berbuat apa-apa. Tahapan ke-8, yaitu lansia. Pada masa ini, individu telah memiliki integritas pribadi di mana terdapat dorongan untuk terus berprestasi, tetapi terjadi pengikisan kemampuan karena usia sehingga mematahkan dorongan tersebut yang menyebabkan keputusasaan. Tugas yang perlu dilakukan pada masa ini adalah keseimbangan antara integritas dan kecemasan guna memperoleh suatu sikap kebijaksanaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.